فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir setelah selesai dari surah Al-Fatihah di pertemuan yang lalu. Kita masuk di pembahasan tafsir surah-surah pendek di juz 30. Kita mulai insyaallah ta'ala dengan surat pertama dari juz 30, juz terakhir. Itu surat An-Naba. Surat ini alhamdulillah sangat banyak dari kita yang telah menghafalnya. Dan maknanya juga serta kandungannya itu sangat indah dan mendalam, mengabarkan kepada kita tentang hari kiamat. Kita di malam hari ini akan membaca 5 ayat pertama dari surat ini. Sebelum kita masuk, kita perlu mengetahui bahwa surat An-Naba adalah surat Makkiyah, yaitu diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri dari 40 ayat, tapi ayat-ayatnya pendek. Jadi banyak ayatnya, cuman setiap ayatnya sangat pendek sehingga mudah untuk dihafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Kita berhenti di ayat itu yang kelima, karena setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan tentang 3 perkara. Dimulai dengan nikmat dunia, kemudian neraka, kemudian surga. Serta apa yang akan diucapkan, yang didapatkan oleh orang-orang yang diberi nikmat dengan surga, dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang diberi nikmat atau diberikan adab karena kekafirannya dengan surga, dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal ayat Allah Subhanahu wa taala katakan di awal surat, Amma. Amma ini mimnya itu asalnya ada alifnya. Asalnya ma'an, ma. Cuman karena dia isim istifham,
kemasukan huruf jar, dihapus alifnya, jadi dibaca pendek. Amma. Tentang apa? Yatasaalun. Mereka saling bertanya. Itu orang-orang kafir. Orang-orang yang ragu dan mendustakan akan adanya hari berbangkit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya sendiri. Anin naba'il azim. Mereka saling bertanya tentang an-naba'il azim. Tentang berita yang sangat besar. Itu maksudnya tentang hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mereka padanya berselisih. Itu orang kafir. Karena orang beriman tidak akan berselisih tentang akan adanya hari kiamat. Karena termasuk rukun iman adalah beriman akan adanya hari berbangkit. Dan orang kafir ragu. Bahkan mereka berselisih. Apakah itu ada atau betul, atau benar, atau tidak ada. Kata Allah, kalla saya'lamun. Sungguh, mereka akan mengetahuinya. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian sungguh, mereka akan betul-betul mengetahuinya. Ini 5 ayat yang pertama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-basmalatu taqaddamal kalamu 'alaiha. Masalah basmalah itu telah lewat pembicaraan atasnya. Karena kita sudah bahas di mana? Di tafsir surat Al-Fatihah. Amma yatasaalun, apa artinya? Kata beliau, yakni amma yatasaalu haula. Tentang apa mereka saling menanyakan antara satu dengan yang lain. Siapa mereka itu? Bukan orang yang beriman. Yaitu kata beliau, al-mukadzibuna bil Qur'ani wa ghairihi. Yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan selainnya. Kenapa diarahkan ke situ? Karena kalau orangnya tidak mendustakan Al-Quran, tidak mendustakan hadits Nabi SAW, maka tidak akan pernah saling menanyakan antara sesama mereka. Karena mereka percaya terhadap apa yang datang dari Al-Quran. Makanya di sini yang saling bertanya di sini adalah orang-orang kafir. Yang tidak percaya kepada Al-Quran. Yang tidak percaya kepada Al-Quran. Iya. Thumma ajaba Allahu azza wa jal an hadha su'ali faqala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang pertanyaan ini dan Allah katakan, anin naba'il azim. Mereka saling bertanya tentang An-Naba. Kata ini diambil nama surat darinya. Surat An-Naba. Tentang berita yang sangat dahsyat. Karena berita tentang hari kiamat adalah berita yang sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dalam surat yang lain, dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat pertama dan yang kedua. Tentang dahsyatnya itu hari. Allah katakan, ya ayuhan nas, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai sekalian manusia, muslim ataupun kafirnya, yang taat ataupun yang maksiat, seluruh manusia dipanggil.
Wahai sekalian manusia, sungguh goncangan hari kiamat sangatlah besar, sangatlah dahsyat. Sampai Allah katakan, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlah wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna adzaballahi syadid. Di hari itu kamu akan melihat setiap orang yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Setiap orang yang sedang hamil akan menggugurkan kehamilannya. Ini hari yang sangat besar. Kamu melihat orang-orang seperti mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk. Akan tetapi adab Allah sangatlah keras. Ini mengerikannya hari itu. Datang juga pensifatannya nanti akan datang. Di surat Juz 30 juga ini kita akan baca. Di surat Abbas. Kengerian hari itu. Tadi di surat Al-Hajj. Kita bisa mendengarkan bahwa yang menyusui tinggalkan anaknya. Yang sedang hamil melahirkan. Orang-orang seperti dalam keadaan mabuk. Padahal mereka tidak sedang mabuk. Di surat Abasa Allah katakan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Apabila telah datang hari kiamat, suara yang sangat keras yang jatuh. Semua yang hidup waktu itu. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Kalau tadi seorang ibu yang sedang menyusui, dia tinggalkan anaknya. Yang sedang mengandung hamil. Yang hamil melahirkan. Kalau di sini, ayat ini Allah katakan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Pada hari itu, seorang akan lari dari saudaranya. Tidak ada lagi di sana persaudaraan. Semua orang lari. Menghindar. Wa ummihi wa abi. Seorang akan lari dari ibunya. Seorang akan lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Seorang akan lari dari sahibatih, istrinya. Wa bani. Dan seorang akan lari dari anak keturunannya. Kenapa? Kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yugnih. Setiap orang di antara manusia ketika hari itu, dia punya urusan yang telah mencukupinya. Tidak ada lagi orang yang mengurus orang lain. Dan kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, tidak bersunat. Semuanya, tidak ada yang berpakaian. Tapi karena masing-masing orang sudah sibuk, tidak ada yang mengurus temannya. Mau telanjang atau apapun, tidak ada yang diurus. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Rasulullah, tidakkah mereka akan saling melihat? Kan keadaan di dunia ini, kalau ada yang telanjang, bagaimana orang? Iya. Nabi menjawab, al-amru yauma idin asyad. Perkaranya hari itu lebih daripada hanya sekedar mau melihat yang lain. Seorang masing-masing mengurus dirinya. Jangankan kita. Iya. Para nabi, para rasul. Huru-hara yang terjadi di hari kiamat. Manusia pengen segera ditetapkan. Segera dihisap. Supaya ditahu. Apakah ini saya mendapatkan kitab catatan dari tangan kanan atau kiri?
Di antara orang ada mendatangi Adam. Mereka katakan engkau adalah nabi pertama. Allah ciptakan kamu langsung dengan tangannya. Minta syafaat kepada Allah supaya disegerakan hisab. Adam sebutkan udurnya dan berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Jadi dia nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala langsung menciptakan dia Adam dengan tangannya. Tapi dia tetap katakan diriku, diriku. Mereka datang kepada Rasul pertama Nabi Nuh. Sama. Mereka datang kepada Nabi Musa. Sama jawabannya. Mereka datang kepada Nabi Isa. Sama jawabannya. Semuanya dirinya, dirinya. Iya. Apalagi kita. Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala saja. Semua hanya bisa mengurus dirinya. Karena keturunan nasab itu tidak bisa memperlambat siksaan Allah kalau kita pendosa. Dan tidak bisa menghambat kita untuk masuk surga kalau kita orang yang taat. Kata Nabi SAW, man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasab. Siapa yang diperlambat oleh amalannya, tidak bisa dipercepat oleh keturunannya. Tidak bisa. Nanti keturunan sayyi, dia duluan. Andi duluan. Kalau anak-anak tukang becak di belakang. Tidak ada begitu di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala hanya katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian nanti di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Siapa yang membawa takwa sebagai bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling mulia, yang paling utama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka di sana nanti setiap orang sibuk dengan dirinya. Wujuhu yawma idin musfirah. Ini di surah Abasa. Wajah ketika itu ada yang berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah. Dia ketawa, lagi berbahagia. Juga wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah. Wajah di saat itu ada yang menghitam. Seperti ada penutupnya. Seperti ada debunya. Tarhaquha qatarah. Diliputi oleh kesedihan, kesusahan. Ulaika humul kafaratul fajarah, naudzubillah. Mereka itulah orang-orang kafir lagi fajir. Orang-orang kafir lagi fajir. Ini adalah hari yang sangat besar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Berita tentang hari kiamat. Tadi kita baru baca 2 surat. Ada di surat Al-Hajj dan surat Abasa tadi. Dan berita tentang hari kiamat sangat banyak. Nanti insyaAllah ta'ala kita akan dapatkan ketika kita membaca tafsir ayat-ayat nanti setelahnya. Kemudian beliau berkata, alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentangnya. Wa hadan naba' huwa ma ja'a bihin nabi alaihi salatu wassalam minal bayyinati wal huda. Ini berita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa berupa kejelasan dan petunjuk
La siyama ma ja'a bihi minal akhbari anil yaumil akhir. Lebih-lebih tentang apa? Tentang khabar, berita dari Nabi SAW yang beliau bawa tentang hari kiamat. Wal ba'thi wal jaza. Tentang hari berbangkit dan hari balasan. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi hadan naba alladhi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang telah berselisih tentang berita hari ini, hari kiamat. Yang Nabi SAW bawa kepada mereka. Faminhum man amana bihi wa saddaqa. Di antara mereka ada yang percaya, lagi benarkan. Ini orang yang beriman. Orang beriman. Dan orang yang beriman adalah orang yang percaya akan adanya hari berbangkit. Antum mungkin hafal di awal-awal di surat Al-Baqarah. Di antara ciri golongan yang selamat, golongan yang beruntung, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Baqarah, antum bisa baca ketika Allah katakan alif lam mim. Alif lam mim. Dalikal kitabul la raiba fi. Itu adalah kitab, itu Al-Qur'an. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir, mereka ragukan. Mereka perselisihkan. Hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap perkara gaib. Berita tentang hari kiamat itu perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka adalah orang-orang yang percaya terhadap perkara yang gaib. Wa yuqimunas shalah. Mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka berinfak dengan sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka. Sebagian kecil saja kalau sedekah wajib. Punya 10 juta, itu hanya 2.250.000 zakatnya. Punya 100 juta, itu hanya 2.500.000 zakatnya. Maka dibilang mimma. Dari sebahagian kecil. Dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelummu. Kemudian Allah katakan wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap hari-hari akhirat mereka sangat yakin. Ini orang yang beriman. Inilah yang disebutkan tadi. Di antara manusia man amana bihi wa saddaqa. Di antara manusia ada yang beriman terhadapnya dan membenarkannya. Siapa itu? Ini yang disebutkan di surah Al-Baqarah. Al-Muttaqin. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yang beriman terhadap yang gaib. Menegakkan sholat. Mengeluarkan zakat. Beriman terhadap kitab. Dan mereka beriman yakin terhadap hari akhirat. Kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim. Orang-orang inilah yang berada di atas petunjuk dari Rabb-nya. Ini ciri orang yang berada di atas petunjuk. Dia percaya terhadap yang gaib. Mendirikan sholat. Berzakat. Beriman terhadab kitab yang Allah turunkan. Beriman terhadap hari akhirat. Ini yang disebutkan. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ini cap pertama. Yang seperti itu, mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Kemudian yang terakhir, wa ulaika humul muflihun. Dan hanya mereka itulah yang beruntung. Hanya mereka itulah yang beruntung. Kemudian wa minhum man kafara bihi wa kadzdzaba.
Di antara orang ada yang kafir dan mendustakan apa yang Nabi sampaikan. Wa minhum man syakka fihi wa taraddada. Di antara juga orang ada yang ragu, bimbang antara mau benarkan atau tidak. Ini na'udzubillah. Iya. Fabayyana Allah anna haula'i alladziina kadzabu sayalamuna ma kadzabu bihi ilmal yakin. Maka Allah menjelaskan bahwasanya mereka itu yang mendustakan itu akan mengetahui dengan ilmu yakin. Kapan? Kata beliau, wadzalika idza ra'au yaumal qiyamah. Demikian itu kalau mereka nanti sudah lihat hari kiamat. Orang beriman kan akan diwafatkan sebelum datang hari kiamat. Semua yang beriman itu tidak menyaksikan hari kiamat. Karena nanti ketika hari kiamat sudah dekat, tidak ada lagi orang mengatakan Allah, Allah, itu baru datang hari kiamat. Bertiup angin. Yang tidak ada seorang yang beriman pun kecuali pasti akan wafat dengan angin itu. Jadi yang menyaksikan hari kiamat, mereka yang mendustakan. Mereka yang ragu. Maka beruntunglah kalau ada keimanan dalam hati. Ini dalam ayat ini, dan kalau kita mau jabarkan lebih luas lagi tentunya sangat banyak kandungan 5 ayat ini. Dan kita cukupkan untuk itu. Nanti insyaAllah ta'ala kita langsung masuk di ayat berikutnya insyaAllah ta'ala di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Dalala. Mana yang lebih penting? Kita belajar akidah, keyakinan, atau kita belajar ilmu, akhlak dan muamalah? Iya, akidah, Pak. Itu adalah awal wajib. Kewajiban pertama kita belajar tentang keyakinan. Karena keyakinan itu, Pak, itulah pondasi dari amalan. Pondasi dari sholat. Tidak ada sholat kalau tidak ada keyakinan yang baik. Kalau ada orang sholat, akidahnya tidak baik, batal sholatnya. Percuma. Ada orang berzakat, keluarkan zakatnya, tapi tidak punya keyakinan yang baik, batal zakatnya. Batal zakat. Iya. Kalau ada orang berhaji, tapi tidak punya akidah yang benar, batal hajinya. Demikian pula semuanya dari rukun Islam. Dari rukun Islam. Oleh karena itu, kita bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum berdakwah di Mekah 10 tahun. Itu membenarkan akidah. Sholat kapan? Kan tahun 11. Baru Nabi Isra Miraj. Mungkin orang lebih merayakan Isra Miraj. Yang turun persyariatannya tahun 11, setelah tahun ke-10. Seharusnya harus merayakan bagaimana bebas dari kesyirikan. Berkeyakinan dan keyakinan yang benar. Yang paling penting, Nabi 10 tahun itu diurus. Dan bukan hanya itu, sampai sebelum beliau wafat, itu masih akidah. Hanya saja pensyariatan setelah itu sudah turun. Sholat turun di tahun ke-11. Nabi sholat di Makkah 3 tahun. Setelah itu hijrah Madinah tahun kedua. Disyariatkanlah puasa. Disyariatkanlah zakat. Iya. Kan seperti itu. Di tahun ke-9, tahun ke-8, tahun ke-9 mulai berhaji. Belum suruh Abu Bakar, Ali berhaji. Nabi di tahun ke-10 ke-10 Hijriah Nabi berhaji. Nabi berhaji. Jadi semua itu setelah tauhid. Setelah tauhid. Dan juga Nabi SAW ketika sudah di Madinah, saat mengutus Mu'ad ke Yaman,
Ini khuruj, Pak. Khuruj ke Yaman. Di atas bagi orang yang mengatakan khuruj. Kan Dalala paham kalau khuruj. Iya. Ketika Mu'ad diutus ke Yaman, Nabi bilang, udu'uhum ila ayyu wahidullah. Ajak mereka sampai mereka bertauhid. Fa'inhum ata'uka lidalik, kalau mereka sudah taat kepada kamu tentang itu. Jadi sudah taat tauhid. Sudah benar tauhidnya. Fa'akbiruhum, baru kasih tahu. Allah wajibkan sholat. Jadi sudah baik tauhidnya. Baru kasih tahu sholat. Bukan sholat dulu, Pak. Baru tauhid, salah. Tauhid dulu. Kalau sudah benar, baru ajak sholat. Kalau sudah sholat, baru suruh berzakat. Nah, bertahap setelahnya. Bertahap setelahnya. Jadi tauhid itu awal wajib. Kewajiban pertama. Kewajiban pertama. Ya. Orang mau buruk bagaimanapun akhlaknya, dan kalau dia bertauhid, pasti masuk surga. Iya. Seburuk. Antum pernah mendengar hadits Bitokoh sering diceramakan. Orang buruk. Catatan dosanya itu 99 lembar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Tapi dia punya satu amalan. Kertas kecil. Maka dibilang Bitokoh. Tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Itu 99 terbang dibandingkan dengan itu la ilaha illallah. Padahal ini, tentunya ini orang sudah begitu catatan amalan buruknya. Pasti dia tidak punya akhlak. Kan begitu. Tapi karena ada la ilaha illallahnya. Ada la ilaha illallahnya. Gugur 99 itu. Karena la ilaha illallah. Oleh karena itu nanti di hari kiamat. Yakhruju minan nar. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, akan keluar dari neraka orang yang ada sebesar darroh dalam hatinya berupa keimanan. Ya, walaupun dia pendosa, tidak syirik, tapi banyak dosanya. Kalau Allah kehendaki diampuni, kalau tidak maka dia akan disiksa dulu sekadar dosanya dan pasti keluar dari neraka dan pasti masuk ke dalam surga. Nah, ini pentingnya beriman. Pentingnya beriman. Dan bisa dibuktikan juga, lihat Abu Thalib. Ini Abu Thalib. Dia membela Nabi SAW selama hidupnya. Selama hidupnya. Dia belah. Di saat dia meninggal, Nabi katakan la ilaha illallah. Itu saja disuruh. Kalimat yang saya akan berhujjah untukmu nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Tapi dia tidak mengucapkannya. Meninggal di atas agama nenek moyangnya. Nenek moyangnya, agama musyrikin. Maka dia tidak keluar dari neraka. Dia dapat siksaan yang katanya dia dipakaikan trompa, pakai di kaki, mendidik otaknya. Itu kenapa? Bukan karena masalah akhlaknya. Ini Abu Thalib orang yang paling dermawan kalau di kalangan musyrikin. Jemaah haji dia layani. Dia yang kasih minum jemaah haji di zaman jahiliyah. Orang paling baik. Tapi tidak bersyahadat. Tidak punya tauhid. Dia menyembah berhala. Neraka. Tidak surga. Tidak surga. Itu menunjukkan pentingnya itu tauhid. Pentingnya tauhid. Walaupun kita tidak mengatakan akhlak tidak penting. Tidak, penting juga. Akhlak penting. Tapi paling utama itu dulu kita belajar apa? Tauhid. Kita belajar tauhid. Sini ada pertanyaan, apa alasan Nabi tidak mau mensolati jenazah yang ada utangnya? Alasannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat. Bahwa kalau ada seorang yang meninggal, itu utangnya dulu diurus. Makanya di ayat tentang warisan, selalu dibilang, mim ba'di wasiyatin yusobiha au dain.
setelah wasiat yang dia wasiatkan atau utangnya. Itu dulu diurus. Jangan sampai kita sibuk membagi hartanya, utangnya belum dibayarkan. Utangnya belum dibayarkan. Untuk itu, seorang kalau meninggal, bayarkan utangnya. Perhatikan dulu ada utangnya atau tidak. Bukan karena kafirnya, tapi untuk memberikan pelajaran dan pengajaran kepada para sahabat serta kita umatnya yang datang setelahnya. Baik, kita cukupkan, alhamdulillah, pertemuan kita di malam hari ini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.